dengan judul materi kurikulum umum PAUD. Untuk hasil wawancara yang telah mereka lakukan, mereka terdiri dari Romini Julita Panggabean, Yohana Purba, Ekrianti Pakpahan, Teti Siletonga, dan Helena Munte. Untuk kelompok 1, kami persilakan waktunya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami kelompok 1 untuk memaparkan hasil dari observasi kami terjun langsung ke TK Mandiri ABCD. Di sini yang menjadi judul kami yaitu Hakikat Kurikulum PAUD. Kami di sini membuat PowerPoint sebelum kami menjelaskan apa yang menjadi hasil observasi kami. Terlebih dahulu kami membahas hakikat kurikulum PAUD. Pengertian kurikulum PAUD, istilah kurikulum berasal dari kata kurir atau pelatih dan kurure tempat berpacu, dan pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai cara yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Kemudian, pengertian tersebut diterapkan dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran atau subjek yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal sampai akhir program pelajaran untuk memperoleh penghargaan dalam bentuk ijazah. Berdasarkan pengertian di atas, dalam kurikulum terkandung dalam 2 pokok, yaitu yang pertama, adanya mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa, dan yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh ijazah. PAUD diantaranya adalah sebagai berikut: A. Menguatkan kegiatan bermain yang bermakna sebagai proses belajar. B. Menguatkan relevansi PAUD sebagai fase fondasi atau bagian penting dari pengembangan karakter dan kemampuan anak serta kesiapan anak bersekolah di jenjang selanjutnya. C. Menguatkan kecintaan pada dunia literasi dan numerasi sejak dini. D. Adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. E. Proses pembelajaran dan asesmen yang lebih fleksibel. F. Hasil asesmen digunakan sebagai pijakan guru untuk merancang kegiatan bermain dan pijakan orang tua dalam mengajak anak bermain di rumah. G. Menguatkan peran orang tua sebagai mitra satwa. Selanjutnya dibacakan oleh teman-teman. C. Fungsi kurikulum PAUD. Fungsi kurikulum PAUD adalah sebagai saran untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengajaran target-target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah, serta untuk para pendidik atau guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didik dalam menyerap ilmu dan pengalaman yang telah diberikan. Baik, selanjutnya model-model kurikulum Merdeka Belajar. Terdapat 4 model kurikulum, yaitu model kurikulum subjek atau jenis, humanistik, reproduksi sosial, dan kompetensi. Model-model kurikulum tersebut memiliki acuan teori pendidikan yang berbeda satu dengan yang lain. Ada 4 komponen kurikulum Merdeka Belajar, yaitu 1. Tujuan, yang kedua materi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat organisasi kurikulum, yang kelima evaluasi. Selanjutnya bacakan. Adapun yang menjadi kesimpulan dari PPT kami ini yaitu penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini sangat bermanfaat dan bagus untuk diterapkan untuk anak usia dini. Selain itu juga membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah serta untuk mengembangkan kemampuan. Baik, sebelum dilanjut oleh moderator, adapun yang menjadi hasil observasi kami pada PAUD Mandiri ABCD, ada beberapa pertanyaan yang kami ajukan kepada guru-guru di sekolah tersebut. Pertanyaan kami ada 5. Yang menjadi pertanyaan pertama yang kami berikan kepada guru yaitu,
Apa yang menjadi hakikat kurikulum Merdeka Belajar? Atau guru banyak menghadapi berbagai tantangan terutama pada karakter anak yang berbeda-beda. Pertanyaan yang ketiga yaitu apa saja yang harus dipersiapkan oleh sekolah dan guru dalam menyikapi penerapan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah? Tanggapannya yaitu mempersiapkan bahan atau media yang akan digunakan terlebih dahulu sebelum proses belajar dimulai. Yang keempat yaitu apa yang menjadi implementasi yang dipakai di sekolah tersebut? Apakah menggunakan sentra mandiri belajar, menggunakan mandiri berubah, dan mandiri berbagi? Tanggapan yang diberikan oleh guru yaitu mandiri belajar dan mandiri berbagi. Pertanyaan terakhir, apakah ada perbedaan mengajar ketika menggunakan K13 dengan kurikulum Merdeka Belajar? Tanggapan yang diberikan oleh guru yaitu menurut guru mandiri ABCD yang lebih menarik yaitu menggunakan kurikulum Merdeka Belajar karena imajinasi seorang guru tersebut lebih terlontar dan keluar pada saat mengajar. Baik, terima kasih kami kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materi tentang kurikulum PAUD, juga hasil wawancara yang telah dilakukan. Mungkin bagi teman-teman ada yang perlu dijelaskan oleh teman kita, kami persilakan waktunya untuk bertanya. Oke, kesepakatan dari kelompok 1, mereka mengambil 2 pertanyaan dari setiap orang. Siapa yang ingin bertanya? Oke, baik, terima kasih kepada kelompok 1 dan juga moderator sudah menunjukkan saya untuk bertanya. Dari penjelasan kelompok tadi ada dijelaskan di sana bahwa sesuai dengan observasi atau di lapangan yang telah dikunjungi oleh kelompok, di sana dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum ini mengalami atau ada sebuah tantangan atau hambatan dalam pelaksanaan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, menurut kelompok bagaimana sih atau menurut sekolah atau lembaga PAUD yang teman-teman kunjungi dalam mengatasi tantangan tersebut, apa yang dilakukan guru atau kepala sekolah dalam lembaga PAUD tersebut? Terima kasih. Baik, sudah jelas pertanyaannya untuk kelompok 1. Sudah jelas. Oke. Baiklah, terima kasih kepada Kak Maria yang sudah memberikan pertanyaannya. Kami berikan waktu kepada kelompok 1 untuk memberikan jawaban. Baik, moderator, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih. Terima kasih juga untuk teman kami Wat Maria yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami. Izin menanggapi tadi pertanyaannya sekitar tentang bagaimana cara untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh guru. Nah, pada saat kami melakukan observasi itu ada memang beberapa tantangan yang dilalui atau dialami oleh guru-guru tersebut di Mandiri ABCD. Yang pertama yaitu tantangan karakter anak. Nah, kita ketahui bersama bahwa karakter anak itu berbeda-beda. Ada yang kita katakan dulu lasak, ada yang interaktif, ada yang tidak terlalu. Lalu bagaimana cara kita untuk mengatasi hal tersebut? Nah, semisal kalau kita sendiri, tadi minta pendapat dari guru gimana cara mereka. Nah, mereka mengatakan kemarin kepada kami, hal yang bisa kami lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu memahami karakter si anak. Misalnya aspek si anak ini lebih mengarah kemana sih seperti itu. Memahami bagaimana si anak ini, misalnya ada tuh kan anak-anaknya itu sukanya bermain sama teman. Kita tidak boleh melarang tersebut katanya. Kita biarkan tapi tetap dalam pengawasan. Baik, hanya itu yang bisa kami berikan untuk menjawab soal yang diberikan oleh Mas Maria. Kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Bagaimana dengan Kak Maria? Apakah sudah dapat menerima jawaban dari teman kita kelompok 1? Baik, terima kasih kepada kelompok 1 telah memberikan penjelasan kepada saya dan saya dapat mengerti. Oke, satu lagi, kami berharap teman ada satu lagi yang bertanya kepada kelompok 1. Tidak ada lagi teman-teman. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada moderator untuk menutup karena tidak ada lagi teman yang ingin bertanya.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk teman-teman semuanya mungkin kan tidak ada yang ingin bertanya, mungkin sudah paham dengan materi atau yang sudah kami paparkan kepada teman-teman. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman atas kehadirannya dan juga perhatiannya pada saat kami memaparkan materi kami. Kami meminta maaf jikalau pada saat kami memaparkan materi kami atau topik pembahasan kami ada perkataan atau tingkah laku kami yang kurang berkenan bagi teman-teman semuanya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Shalom. Di sini kelompok 2 akan memaparkan hasil wawancara mereka dengan judul Filosofi Pendidikan PAUD yang beranggotakan 5 orang atas nama De Juhadi Silitonga, yang kedua Rosia Nuli Sibagaria, yang ketiga Katrin Silitonga, yang keempat Jessica Sagala, dan yang kelima Elizabeth. Untuk kelompok 2 waktu dan tempat saya persilakan. Yang pertama, filosofi pendidikan PAUD. Konsep filosofis pendidikan anak usia dini bertolak dari suatu pemahaman bahwa sejak usia dini seorang anak telah dibekali dengan berbagai potensi yang perlu dikembangkan. Dengan tujuan, seorang anak dapat menjalankan perannya sebagai manusia secara efektif dan produktif. Yang kedua, tujuan pemikiran filosofis. Filsafat pendidikan anak usia dini bertujuan untuk membantu merumuskan peran proses penyelenggaraan pendidikan untuk anak usia dini di dalam masyarakat, menafsirkan peran-peran pendidikan, dan mengarahkan peran tersebut untuk merealisasikan tujuan dalam mengabdi kepada masyarakat, baik untuk masa sekarang maupun untuk masa yang akan datang. Tiga, filosofi yang berpengaruh pada pendidikan manusia dini. Pandangan orang tentang anak berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan, pengalaman, dan proses budaya yang berlaku dalam suatu masyarakat. Pandangan seseorang tentang anak mempengaruhi perlakuan pendidikan terhadap anak itu sendiri. Para ahli telah memberikan perhatian yang serius terhadap anak usia dini dan pendidikannya. Mereka berasal dari berbagai budaya dan suku bangsa dan latar belakang disiplin ilmu. Sebagai akibat perbedaan latar belakang, mereka pun mengkaji dan melihat secara berbeda pula tentang anak usia dini dan pendidikan yang sesuai. Ide mandiri adalah sebagai berikut. Yang pertama itu sejak berdirinya PAUD tersebut. Nah, sesuai yang kami ini observasi di hari Selasa yang lalu, bahwasanya lembaga tersebut berdiri sejak awal 2017. Nah, ceritanya adalah ketika Ibu Damiria Sihaloho pertama datang, kebetulan ibu itu bekerja atau berdomisili di Aceh bersama dengan suami. Nah, ketika mereka pulang kampung ke daerah Sipoholon ini, ibu itu melihat situasi kondisi bahwasanya lembaga PAUD belum ada, sementara anak usia dini di sana semakin tahun semakin bertambah, tapi tidak mendapatkan pendidikan. Kebetulan di tempat tersebut ada tanah yang kosong. Jadi timbullah niat dari Ibu Damiria tersebut untuk mendirikan yang namanya lembaga pendidikan untuk anak usia dini. Selanjutnya bisa kita lihat di depan sudah tertera visi dan misi dari TKWCD Mandiri. Yang dari misi yaitu menjadikan generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan beriman. Dari misi TK Mandiri ABCD ini memberikan layanan kepada anak usia dini, menyelenggarakan pendidikan anak usia dini yang terjangkau untuk seluruh lapisan masyarakat, dan terakhir mengembangkan profesionalisme guru atau tutor. Untuk yang ketiga itu memiliki tenaga pengajar. Ya jelas, lembaga TK tersebut memiliki tenaga pengajar yang awalnya 3 orang, yaitu Mem Orida, Mem Purba, dan Mem Halo sendiri atau kepala sekolahnya. Namun seiring dengan pertambahan jumlah siswa dari tahun ke tahun, mereka membutuhkan tenaga pengajar. Jadi untuk saat ini tenaga pengajar beserta kepala sekolah sebanyak 8 orang, 7 sebagai tenaga pengajar dan 1 orang lagi Ibu Damiria tersebut sebagai kepala sekolah atau pengelola lembaga
PAUD tersebut. Nah, untuk lembaga TK tersebut terdiri dari 6 lokal. 1 itu lokal untuk PAUD, satunya PAUD atau kelompok bermain, dan yang 5 lagi adalah TKA dan TKB. Setiap tahun terjadi peningkatan untuk peserta didik di lembaga TK tersebut, yang mana dari tahun 2017 itu sekitaran 30 orang per angkatan, sampai di detik ini di tahun 2023 untuk semester ini menjadi 120 orang kurang lebih. Yang keenam itu menggunakan atau menerapkan kurikulum merdeka. Ya, seperti yang kami observasi bahwasanya lembaga TK PAUD KBCD Mandiri tersebut telah menggunakan yang namanya kurikulum merdeka. Itu dibuktikan dengan LPPH yang kami lihat sesuai di lapangan tersebut. Dan untuk penerapan kurikulum merdeka tersebut, mereka menerapkan secara langsung bagaimana proses pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum merdeka tersebut. Yang ketujuh adalah mempunyai alat atau media yang menarik. Nah, jelas ya, untuk alat ataupun media yang digunakan di lembaga tersebut, mereka menggunakan alat-alat yang menarik, seperti ada cat warna, ada pensil disediakan, ada buku ataupun majalah setiap bulan diberikan kepada anak tersebut, dan itu menjadi hak milik karena sudah dibeli. Juga ada alat seperti puzzle untuk melatih fisik motoris serta kognitif anak tersebut, sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dilakukan dengan baik. Mungkin sekian penjelasan yang kami berikan dari kelompok 2 mengenai hasil wawancara kami dan juga materi kami tentang filosofi pendidikan anak usia dini. Kami kembalikan kepada moderator. Ada teman-teman gak ada yang bertanya? Atau ada yang kurang jelas, yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan kembali kepada kelompok 2. Ya, kepada Serin, persilakan. Saya sampai dan Areva ingin bertanya bahwa kelompok Anda tadi menjelaskan bahwa penerapan kurikulum Merdeka Belajar sesuai yang mereka terapkan di lapangan kepada anak kan. Saya ingin bertanya, seperti apa penerapan kurikulum Merdeka Belajar di PAUD tersebut? Tolong jelaskan. Terima kasih. Terima kasih kepada Serin yang sudah mempertanyakan kepada kelompok 2. Apakah kelompok 2 ingin langsung menjawab? Oke, baik, saya akan mencoba menjawab ya tentang pertanyaan dari teman kami Serin Elviana Reka. Bahwasanya pertanyaannya tadi ketika kami menjelaskan bahwasanya kurikulum merdeka yang diterapkan di lembaga tersebut telah sesuai. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kami mengatakan seperti itu? Nah, sesuai dengan apa yang sudah kami wawancarai di sana itu, untuk penerapan kurikulum merdekanya kami mengatakan sesuai, itu sesuai menurut kami, bukan menurut pandangan teman-teman ataupun masyarakat di sana. Nah, kita tahu bahwasanya kurikulum Merdeka Belajar ini adalah menuntut siswa untuk lebih aktif mengetahui pembelajaran tersebut. Namun untuk anak usia dini itu tidak memberatkan, di mana pendidikan untuk anak usia dini itu harus dibarengi dengan permainan. Salah satu contoh penerapan kurikulum Merdeka Belajar yang diterapkan di sana untuk mengajari anak tersebut adalah dengan contoh seperti yang saya lihat di kelas saya ya. Di sana itu mereka terdiri dari 12 orang siswa. Di sana kita menemukan berbagai macam sifat dari anak didik tersebut. Nah, saya menemukan ada di sana 2 orang ya kakak beradik. Ternyata mereka kembar, namanya si Alvaro dan si Kenji. Nah, kedua orang ini bertolak belakang dalam pembelajaran. Si Kenji ini yang ternyata adik lebih menguasai atau lebih
mudah untuk diajak berkomunikasi dalam hal pembelajaran, dalam hal identitas diri ataupun yang lainnya. Sedangkan Syalparo tidak. Nah, saya tanya ke ibu yang mengajar di situ, bagaimana sih Bu penerapan pembelajaran yang diberikan di kelas ini, terutama untuk yang 2 orang ini? Nah, ibu itu menjelaskan, kita menjiwai anak tersebut, apa yang menjadi kecerdasan dari anak tersebut, apakah dia cerdas dalam audio ataukah visual. Nah, dari sana kita bisa memberikan ide atau gagasan untuk pembelajaran si anak. Kemudian sesuai tema 1 hari itu, RPPH yang digunakan 1 hari itu, apa yang menjadi tema 1 hari itu, ibu itu menerangkan, memberikan pengajaran, memberikan juga media atau alat yang digunakan untuk mengembangkan kognitif anak, mengembangkan bahasa melalui RPPH tadi, sesuai RPPH-nya tadi. Nah, untuk yang 2 orang ini, tadi si Kenji dan si Alvaro. Nah, untuk si Kenji itu lebih ke audio visual, langsung bergabung audio dan visualnya. Nah, ibu itu menjelaskan bahwasannya si Kenji ini harus diberikan video bimbingan sesuai pengajaran atau tema yang akan digunakan 1 hari ini. Jadi untuk menerapkan itu, khususnya di ibu memberikan speaker lewat HP. Jadi dijelaskan di sana pembelajaran yang diberikan 1 hari itu dituntut juga dengan bahasa yang diberikan ibu ini sederhana mungkin untuk menjelaskan kepada siswanya, peserta didik. Nah, mengapa kami berani menyimpulkan bahwasanya kurikulum yang dilakukan itu sesuai dengan RPPH tadi? Berarti tuntutan yang diberikan RPPH itu harus itulah yang dilaksanakan. Apa yang tersedia di sana sesuai temanya, sesuai kegiatan yang diberikan, harus itu yang diberikan. Nah, karena anak yang diajari adalah berbeda-beda, jadi kita menjiwai. Seperti yang saya katakan tadi, untuk si Kenji adalah audiovisual. Nah, jadi ada alat, ada media yang diberikan ibu untuk menunjang atau memfasilitasi pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jika ada teman yang ingin memberikan jawab tentang tambahan. Oke, demikian jawaban dari kelompok 2. Apakah kalian dapat menerimanya? Terima kasih penjelasan dari kelompok 2. Saya memahaminya dan dapat menerima. Kepada teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Kepada Kak Siska, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan juga kelompok yang sudah memberikan saya kesempatan. Tadi saya mendengar bahwasannya dosen menyimpulkan pembelajaran yang dilakukan di TK itu sendiri harus sesuai dengan RPPH. Nah, sementara pada kurikulum Merdeka itu sendiri, RPPH itu sebagai acuan. Jika dalam 1 hari pembelajaran itu melenceng dari RPPH itu tidak jadi masalah. Misalnya nih, RPPH 1 hari ini sudah dibuat dan diturunkan. Nah, pada kurikulum Merdeka Belajar ini sendiri, besok hari jika ada terjadi pembelajaran yang berbeda daripada RPPH tersebut, kita bisa merubah kembali. Bukan menjadi patokan RPPH yang dibentuk, yang disusun guru pada hari kemarin menjadi acuan dalam pembelajaran 1 hari. Nah, saya mau bertanya nih kepada kelompok. Tadi kan Rosian sudah ada menjelaskan seperti anak yang 1 menggunakan audio visual. Saya mau bertanya, tadi kan kelompok sendiri sudah menyaksikan bahwasannya di TK tersebut sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar. Apakah pada penerapan kurikulum Merdeka Belajar di TK tersebut sudah atau kasat mata yang dilihat di sana menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi kah, atau cuma cukup satu penggunaan metode pembelajaran di TK tersebut? Untuk pertanyaan itu ya Kak, karena kami di sana hanya sebentar, hanya 1 hari itu pun saya amati hanya 1 kelas. Jadi untuk metode pembelajarannya itu apakah berdiferensiasi, saya tidak bisa menjawab itu 100% berdiferensiasi atau tidak, karena saya 1 hari. Kecuali kalau saya bisa di sana setiap hari dalam 1 minggu misalnya, Azim juga pembelajaran berdiferensiasi itu diterapkan dalam 1 hari, bukan dalam mingguan. Misalnya pembelajaran berdiferensiasi itu dalam kelas yang kamu observasi, ada nih misalnya 15 anak di dalam 1 kelas, bila penting 5 jenis pembelajaran, 15 jenis pembelajaran. Itu yang mau saya tanyakan. Kamu kan tadi bahwasannya langsung menyimpulkan bahwasannya menggunakan
tadi menyimpulkan harus sesuai dengan materi tersebut yang diajarkan di kelas tersebut. Nah makanya saya anggap kalau masalah RPPH memang seharusnya guru menyusun terlebih dahulu baru menerapkannya di sekolah. Nah ketika di dalam satu hari tersebut pembelajaran di kelas itu ada satu mencolok ketika anak-anak bilang gini, ibu aku tidak suka pembelajaran seperti ini, bu aku mau bermain, itu tidak kita larang. Nah itu tadi kamu kan sudah bilang ada menerapkan langsung cara speaker, itu salah satunya. Itu salah satunya pembelajaran berdiferensiasi yang saya katakan tadi. Nah makanya saya tanyakan, ada tidak beberapa jenis pembelajaran yang diterapkan dalam satu hari itu yang kamu tampak sewaktu kamu observasi di kelas tersebut? Ataukah cuma cukup yang 2 tadi? Iya, hanya 2 yang tadi. Itu saya amati dalam satu hari itu, Pak. Jadi tidak ada 3 atau lebih dari pembelajaran tadi, hanya 2 atau 1 atau 2 karena pembelajarannya berbicara bercerita seperti ini dan audiovisual tadi. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya ini berdiferensiasi atau tidaknya saya tidak mengetahui Kak, karena hanya satu hari itu saya melakukan observasi. Berdiferensiasi itu salah satu cuma dalam satu hari pun kita nampak langsung. Karena kita melihat dari langsung kegiatan mereka di sana. Jadi saya pun belum mengenal semuanya. Jadi kalau dikatakan kurikulum Merdeka Belajar itu hanya menerapkan satu jenis pembelajaran dari dalam satu hari, itu belum kurikulum Merdeka Belajar. Itu hasil yang kami dapatkan. Itu masih fokus pada K13 bahwasannya peningkatan kognitif anak itu, akademik anak itu yang paling penting. Sementara pada kurikulum Merdeka itu kan fokus pada karakter. Nah, karakter dan moral anak itu dikembangkan melalui apa? Nah, dari tadi bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Kalau boleh jujur lagi Kak, waktu kami melakukan observasi itu katanya memang waktu wawancaranya menerapkan kurikulum Merdeka sesuai RPPH. Saya buktikan, saya lihat RPPH-nya, saya lihat penerapannya bagaimana. Namun dalam pengelolaan kelasnya itu belum sebelum Bagaimana mereka? Adakah ditunjukkan modul? Iya ditunjukkan, tapi tulis tangan sih Kak. Modul, iya. Modul, bukan. Buku Tulis tangan. Iya, buku tulis tangan RPPH-nya dibuat sendiri. Tapi saya tidak bertanya dari mana acuannya begitu. Tolakan itu pelaku dari RPPH itu. Karena langsung ibu itu sebelum kami selesai pembelajaran itu, ibu diantar kami ini ke dinas pendidikan. Jadi kami tidak banyak berbincang, hanya dengan guru. Itu juga udah bagus. Oke, dan terima kasih. Tidak ada, kelompok 2 akan menutup hasil presentasi mereka. Demikian hasil presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.